warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Susima selaku fasilitator kami, yang terhormat Bapak Lilis Darmawan selaku pengajar praktik kami. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pra-observasi, yang mana nanti saya akan melakukan pra-observasi oleh teman sejawat saya, beliau Bu Emma Rizkyani. Beliau adalah pengampu atau mengajar di kelas 4. Untuk itu akan kami mulai. Apa kabarnya Bu Emma? Sehat ya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya Bu Emma, kemarin kan saya sudah menyampaikan ke Bu Emma kalau saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Emma. Namun untuk sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi, yang mana saya akan mencoba istilah kita bincang-bincang lah tentang bagaimana kesiapannya Bu Emma dalam pelaksanaan supervisi akademik yang akan saya lakukan. Seperti itu. Persiapan saya ketika mau dilakukan supervisi akademik, saya mengacu pada RPP yang sudah saya buat. Kemudian saya menyiapkan berbagai media yang akan saya gunakan, karena saya akan menggunakan berbasis TPACK atau Technological Pedagogic Content Knowledge. Jadi saya menyiapkan beberapa laptop, kemudian HP, dan otomatis menyiapkan kelas. Oke, berarti Bu Emma sudah persiapan matang ya, sepertinya ada RPP, tentang media, serta alat-alat yang digunakan. Berarti untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Bu Emma? Iya. Untuk yang akan dilakukan supervisi itu karena saya sedang melakukan pembelajaran di IPA, di bahasa Indonesia pada topik aku sudah besar. Jadi nanti tujuan pembelajarannya itu melalui menyusun kalimat, anak-anak akan menemukan kosakata baru yang ditemuinya. Kemudian dengan diskusi bersama kelompok, mereka akan dapat menyusun kalimat menjadi beberapa paragraf. Jadi tujuannya menemukan kosakata dan menyusun menjadi kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf. Kalau dilihat dari segi tujuan pembelajaran yang Bu Emma tentukan, mengarah ke area pengembangan apa yang hendak dicapai. Untuk arah pengembangannya nanti karena kita kan berada di kurikulum merdeka, otomatis untuk pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Otomatis kita harus mengetahui cara belajar dan karakteristik siswa dalam belajarnya. Sehingga saya menggunakan berbagai tadi media. Ada media yang benda kompleks seperti kamus, KBBI, kemudian ada yang secara online. Kemudian untuk dari lembar kerjanya juga saya menggunakan yang digital, yaitu sheet work. Jadi mereka secara online mengerjakan dengan laptop gitu. Jadi arah yang saya gunakan itu digitalisasi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak terbiasa untuk pembelajaran dengan digital. Apalagi di sekarang ini yang memang di AD21 kurikulum merdeka ya, memang kita harus dituntut istilahnya digitalisasi. Kita memperkenalkan anak-anak ya istilahnya sedari dini ya Bu Emma ya, melalui pembelajaran yang telah Bu Emma persiapkan tadi. Tentunya Bu Emma punya strategi apa yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran besok. Strateginya jelas. Yang pertama kita melakukan asesmen diagnostik awal. Kita melihat dari siswa, kemampuan siswa. Kemudian setelah itu kita membebaskan anak untuk memilih media yang digunakan. Soalnya kan perlu banget ya mendiagnostik siswa, karena kan gaya belajar anak itu kan macam-macam ya. Ada yang visual dan estetik ya. Jadi memang itu merupakan strategi yang memang harus kita siapkan sekiranya pembelajaran bisa bermakna untuk anak didik kita. Seperti itu ya Bu Emma. Untuk persiapan mengajar Bu Emma, apakah Bu Emma memerlukan bantuan atau jelas? Kalau bantuan jelas kerjasama dari anak-anak, kemudian kerjasama dari guru, mempersiapkan dan bekerjasama dari kepala sekolah. Istilahnya izin gitu. Kita menggunakan fasilitas sekolah, sarana dan
Alhamdulillah kalau semuanya mendukung. Untuk itu pelaksanaan observasi saya besok, Ima yakin sudah siap ya berarti sampai ketemu besok. Insya Allah nanti saya akan mengunjungi kelasnya Bu Ima dengan catatan observasi yang akan saya lakukan. Jadi sekian dari kami pra-observasi yang kami lakukan dengan Bu Emma selaku guru kelas 4 yang akan saya observasi besok pagi berkenaan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan di kelas 4. Sekian. Ini
kita sudah melaksanakan observasi ya BMA di kelasnya BMA, pas pembelajarannya di kelas BMA. Mungkin waktu pembelajarannya apa yang BMA hadapi, maksudnya seperti apa? Kalau yang saya hadapi dalam arti apa? Mungkin itu merasa ada kendala enggak ya? Selama proses pembelajaran. Kalau sebelum pembelajaran jelas kendalanya kan tadi wifi karena di kelas 4 wifi-nya mungkin terbatas ya. Terus mungkin kendalanya juga di laptop sama kampusnya itu karena terbatas, jadi saya buat kelompok-kelompok, jadi tidak bisa mengakses secara individu secara masing-masing anak-anak. Jadi masih kelompok gitu. Berarti ada kendala di perangkatnya ya, seperti itu ya. Mungkin untuk kedepannya dalam pembelajarannya BMA itu, kalau kedepannya sih berharapnya nanti dapat bantuan kelompok ya Bu ya. Cuma selama sebelum dapat itu ya memang kita pembelajarannya secara kelompok. Jadi untuk perangkatnya yang digunakan seperti laptop itu ya satu untuk kelompok gitu loh, nggak bisa secara sendiri-sendiri. Untuk kampus juga gitu. Jadi mungkin membagi anak dalam kelompok, kemudian mengkondisikan anak supaya bisa saling bergantian seperti itu. Kalau seandainya nanti mungkin perangkatnya sudah lengkap ya Bu, mungkin bisa dikondisikan per anak seperti itu ya. Kalau lebih bagusnya memang kalau setiap anak pegang satu Chromebook, jadi lebih fokus gitu ya. Fokus, dia lebih langsung praktek secara. Untuk kedepannya seandainya nanti sudah ada Chromebook bagaimana? Alhamdulillah sekali kalau misalkan sudah ada Chromebook nanti ya pembelajarannya akan lebih intens gitu. Jadi setiap anak nanti dapat memegang sendiri, melakukan kerja secara individu. Kalau kemarin kan memang masih secara kelompok, jadi ketika mengerjakan LKPD secara online itu mereka hanya satu yang berperan, jadi yang lain hanya sebagai istilahnya penonton yang mengamati ya. Jadi tidak terjun langsung. Tapi kan tidak ikut terlibat langsung. Meskipun seperti itu kemarin sudah disiasati ya, sebagaimana biar saling bergantian, kerjasama bergantian, jadi tidak ada yang mendominasi seperti itu. Jadi semuanya kerja. Harapannya siswa semuanya bisa merasakan seperti itu ya. Untuk selanjutnya BMA nanti kan kemungkinan kalau sudah dapat kelompok, sudah perencanaan pembelajaran yang mungkin bisa lebih intens dan maksimal ke anak, kira-kira BMA akan membutuhkan dukungan apa lagi? Yang jelas wifi-nya ya sinyalnya lebih diem. Gitu ya. Kemudian secara itu anaknya itu loh, anak sudah terbiasa untuk mengoperasikan kelompok. Jadi skillnya supaya bisa terlatih lagi. Kadang kan ada anak yang masih belum tahu tata letaknya hurufnya, itu masih grogi menghadapinya ya. Ketika ada apa sedikit langsung gimana Bu gitu ya anak ya. Dan ingin cepat-cepat dia jadi nomor satu kan, biasanya itu nggak mau nunggu. Semoga nanti kalau kedepannya setelah kita dapat Chromebook bisa untuk pembelajaran di kelasnya BMA, dan semoga kedepannya anak-anak juga dapat menghadapinya dengan maksimal ya Bu ya, dengan harapannya nanti lebih maksimal memperoleh ilmu yang ingin disampaikan oleh BMA selaku wali kelas seperti itu. Semangat BMA ya, semangat. Pokoknya seperti itu. Jadi anak-anak terbiasa dengan teknologi, anak-anak sudah terbiasa mengenal aplikasi-aplikasi game, jadi pembelajarannya lebih menyenangkan. Jadi mereka tidak terasa kalau sedang belajar, sepertinya sedang bermain, tapi di dalamnya itu ada proses belajar. Ada edukasinya gitu ya. Berarti untuk tindak lanjutnya BMA nanti bagaimana? Tindak lanjutnya jelas dari guru otomatis mempersiapkan ya, mulai dari APP, kemudian untuk kalau menggunakan aplikasi seperti Quizzes, kemudian LKPD online itu kan berarti harus membuat sebelumnya. Lebih persiapan ya, lebih matang. Persiapannya harus lebih dan harus bervariasi. Kalau hanya satu aplikasi kan anak-anak mungkin bosan. Jadi tidak hanya satu aplikasi, mungkin berbagai aplikasi. Jadi Quizzes untuk latihannya, terus apa kelas poin atau kemudian yang word gitu. Ini yang lebih variatif lagi. Dari
yang apa yang jenengan rencanakan itu berarti nanti kan mungkin ada istilahnya ukuran keberhasilan ya. Mungkin Bu Emma menentukan ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin yang Anda capai di kelas Anda seperti itu. Kalau dari ya dilihat dari kognitifnya, mungkin dari KKTP-nya kan dilihat dari itunya ya, dia bisa menyelesaikan soal itu dengan sesuai dengan KKTP yang distandarkan. Tapi kalau mungkin ada penilaian lain yang ingin saya capai, yaitu skillnya itu tadi, keterampilannya untuk mengoperasikan perangkat atau dalam teknologi itu, kemudian dari kolaborasi antar temannya seperti itu juga ingin saya kembangkan. Jadi anak-anak dia tidak, meskipun dia mandiri mengerjakan sendiri, tapi tetap harus yang sudah bisa selesai harus menularkan ke yang lain, jadi kolaborasi ke yang lain juga. Jadi tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga, untuk teman-temannya. Penilaian kesuksesannya itu atau keberhasilan itu memang kompleks ya, tidak hanya pengerjaan kode saja tidak, tapi sikap dari berkolaborasi, dari sikap kemandirian juga, keterampilannya juga, seperti itu ya Bu Emma. Mungkin untuk kedepannya nanti Bu Emma juga butuh pendukung tadi ya, selain Devi, kalau memang sudah ada mungkin juga izin dari orang tua atau kepala sekolah untuk membolehkan anak atau beberapa kali menggunakan HP. Kan sekarang ini kan bisa anak terbiasa ya, apalagi saat ini memang anak sering pegang HP, kalau tidak diarahkan ke yang positif kan nantinya salah digunakan gitu ya. Oke Bu Emma, semangat untuk melanjutkan perbaikan kedepannya. Untuk pembelajarannya Bu Emma sudah luar biasa. Untuk kedepannya Bu Emma tambah maju, tambah semangat. Terima kasih. Bu Emma.